Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini viral belakangan ini tentang study tour ya, yang memakan korban atau kayak terjadi musibah gitu ya. Dan kali ini ada tanggapan salah satu guru yang bilang kami selama ini diam, dan ngomongnya tak kemana-mana ya, bahas gaji, bahas anggota DPR, bahkan tak kemana-mana ngomongnya. Dibilangnya gajinya cuma 200.000, 300.000, toh yang nerima padahal dia dari awal juga udah tahu pasti gajinya kecil, jadi kenapa mau ya. Yang dibahas tadi tour tapi ngomongnya tak kemana-mana, langsung di stage sama para netizen yang geram ya, yang merasa ibu ini tidak tahu gimana perasaan orang tuanya yang kena musibah itu. Anak udah mau lulus tapi kena musibah, udah kerja banting tulang bayar sekolah tapi kejadian seperti itu ya. Buat geram betul ibu ini. Kita lihat videonya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kami ini diam selama ini. Sebagian besar guru-guru kami yang berstatus sebagai guru honorer memiliki gaji 200-300 ribu. Kok dia pula yang marah? Siapa gaji sedikit mau? Iya. Salah siapa? Siapa yang salah? Salahin siapa? Kalau gaji sedikit itu mau. Salah siapa? Salah siapa ya kan? Siapa? Nggak tahu. Kenapa mau? Tinggal berhenti udah. Kenapa mau? Kok nyalahi orang ya kan? Pertanyaannya dibalik. Kalau misalnya nggak mau, apa yang akan terjadi selanjutnya? Nggak tahu. Salah siapa? Jadi salah siapa? Bilang nggak tahu. Salah siapa ya Salah kan? siapa? Saya juga bertanya-tanya. Salah siapa gaji sedikit mau? Aduh, Jelas. siapa yang salah? Padahal pilihannya. Kalian itu guru ya. Kalau kalian bilang selalu beralibi, kami itu kan mengabdi, kami digaji kecil, terus beban kami banyak. Hei, Wih. siapa yang nyuruh kamu mau dibayar kecil? Yang Jelas. mau dibayar kecil itu kalian sendiri yang buat. Saya Jelas. udah bikin nih pasang tarif standarnya sekian untuk ngajar les privat datang ke rumah ya. Tiba-tiba ada oknum guru nih bikin harga di bawah di luar Nurul ya. Perkedatangan 50.000. Kan nggak logis. Perkedatangan 75.000. Kamu ngajarin anak orang biar pinter. Logikanya gini aja ya. Kalau anak sakit badannya panas kasih Prestamol ya. Nggak turun panasnya kasih antibiotik. Nggak turun. Tapi kalau anak nggak bisa mengerti pelajaran, mentalnya dia motivasi belajarnya nggak ada, guru harus bisa mendongkrak itu. Berat kan? Berat, makanya jangan mau dibayar. Jangan mau. Jadi siapa yang salah ya? Hormat, Bu, demi anak saya rela kerja ke luar negeri demi anak saya, Bu. Tapi maaf ya, Bu, Ibu harus tahu, seandainya posisi anak Ibu yang mendapatkan kecelakaan, gimana perasaan Ibu? Apakah Ibu masih bisa berucap berkata-kata kalau Ibu seorang guru yang terzolim? Mabuk. Balik lah ya kan? Karena tahu gimana jangan rasanya sampai orang kejadian tuanya. terulang lagi. Kegiatan itu sudah dihapuskan. Terus sekarang Ibu setelah kejadian itu, Ibu bisa berkata-kata seperti itu. Bu, perjuangan kita nyekolahin anak tuh nggak mudah. Betul. Sekarang anak udah mau lulus, terjadi kecelakaan. Bagaimana perasaan seorang ibu? Hancur lah. Paham kan, Bu? Nggak tahu. Halo Ibu Guru, izin stage video Anda ya Ibu. Tidak mengurangi rasa hormat saya juga sebagai wali murid. Di sini kami para orang tua tidak menyalahkan Ibu Guru. Tapi saya juga bertanya, apakah Ibu Guru kalau ikut study tour itu biayanya juga gratis atau bayar? Ya gratis lah. Tolong dijawab Ibu Guru. Gratis itu. Dari Oke, sebenarnya nggak pengen ngeramein hal-hal yang pembayaran seperti siswa ini, itu tapi karena aku mau komen banyak. sedikit tentang yang namanya study tour. Alhamdulillahnya aku punya anak-anak 2 dan aku sekolahin di swasta yang tidak terlalu study tour sampai ke luar daerah.
Bukan karena saya nggak suka dengan study tour, tapi memang maknanya study tour, jadi touring untuk belajar, cukup di tempat yang dekat saja, yang penting makna yang dari penting belajar itu dekat dapat. ya, yang dekat pun Contoh nih, banyak anak kok. saya 4 SD, dia study tournya itu Kemana, ke Bu? BMKG, terus juga ke tempat resto yang UMKM, dia juga ke tempat pabrik teh dan lain-lain. Nah, Ya. memang ambil makna dari belajarnya. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya yang mau mengadakan study tour silakan saja, tapi jangan sampai membuat berat keluarga dari murid. Betul. Kadang Tahan nggak Bu, ikut hari ini bayar kagak usah juga. dibawa erosi ya Bu ya. Erosi? Saran saya sih Bu, tenangin dulu hati dah, kagak usah erosi. Masalahnya kan di sini ya, Reboisasi. kita itu masalahin kan study tour nih Bu, bukan masalahin yang lain-lain. Tapi kan Ibu ngomongnya dari A sampai Z nih. Dari A sampai Z ya. ngalor sampai ngidul gitu kan. Yang Ibu komenin masalah anggota DPR yang study tour gitu. Terus belum lagi Ibu komplain ini masalah gaji Ibu yang cuma 200-300 ribu, mungkin yang tenaga honorer gitu ya. Ini ya saran saya ya Bu ya, saran saya ini sih ya. Gue mah cuma nyaranin kayak gini, kan itu pekerjaan, itu pilihan Ibu ya. Betul. Kan sudah dari awal itu Ibu mungkin tahu gajinya berapa. Oh, nih gue kerja di sini nih digajinya cuma 1 juta. Oh, gue kerja di sini jadi tenaga honorer cuma digajinya 200-300 ribu yang diberikan mungkin entah tiap bulan, entah 3 bulan sekali. Pokoknya intinya Ibu di awal kan sudah tahu ya. Dan itu job desk Ibu sebagai guru, sebagai tenaga pengajar. Ya udah, berarti kan kerjaan Ibu yang ngajar. Betul. Ya kan? Kagak mungkin kan Ibu sebagai tenaga pengajar terus Ibu komplain gitu ya, tiba-tiba Ibu mau milih jadi barista gitu. Kan Ibu juga kagak ada tuh pengalaman di sono. Yang barista ya tetap barista misalnya ya, kayak begitu. Dia juga kagak bakalan tuh jadi guru. Ya karena udah job desk-nya tuh dia seperti itu. Mencintai pekerjaannya masing-masing gitu kan. Nah sekarang kalau Ibu komplain nih masalah gaji 200-300 ribu, berarti kan Ibu kagak ikhlas ya. Nggak ikhlas Terus kayak. Ibu mengeluh ya kan. Saran saya sih sebaiknya ya Ibu resign aja, kagak usah Ibu jadi Keluar guru aja. daripada nanti Ibu kan ngeluh melulu gedek nih ya. Terus murid-murid di kelas Ibu marah-marahin, kasihan kan mental anak orang Bu, kena Betul. gitu kan. Betul. Gara-gara apa? Betul. Gara-gara gurunya suka marah-marah gara-gara gajinya kecil gitu kan. Ya kalau Ibu kagak nerima, ya udah kagak usah dijalanin Bu. Ya kan, kayak saya dulu pernah kerja di bank. Ya tugas saya, job desk saya mengelola uang nasabah. Kagak mungkin kan tiba-tiba sekonyong-konyongnya gua ngajar gitu anak murid gitu kan, kagak mungkin Bu. Lah saya juga ya kagak bisa gitu kan. Terus Ibu yang tiba-tiba job desknya Ibu mengajar, terus tiba-tiba Ibu jadi banker gitu kan. Kan enggak juga ya Bu ya. Saya mencintai pekerjaan saya dengan segenap gajinya. Mau itu besar, mau itu kecil kan sudah diobrolkan mungkin sejak awal. Yang kita masalahin ini di sini kan ya Bu, bukan masalah gaji, bukan masalah terus kita itu tidak punya adab, terus kita itu tidak menghormati guru. Oh kita mah sangat menghormati guru. Jangankan guru Bu, tiang bendera aja kita hormatin. Bayangin Bu, gimana kita kagak hormat coba. Ya, kan? Bu. Jangankan guru ini, makhluk hidup, benda mati kayak tiang bendera aja kita hormatin Bu. Kalau setiap upacara hari Senin gitu kan, atau 17 Agustusan, kagak mungkin kalau kita mah kagak ngehormatin guru. Ya makanya Bu ya, kalau menurut saya nih ya, Ibu mah ya kagak usah erosi-erosi Bu. Nanti darah tinggi terus Ibu sakit, kan yang repot siapa coba? Keluarga Ibu. Kita mah ya kan kagak tahu ya Bu ya. Anak, Ibu ya. misalnya sakit atau stres atau apa menghadapi hidup ini gitu. Menurut saya sih kagak usah kebanyakan ngeluh, nikmatin aja hidup. Kalau Ibu kagak suka ya udah, Ibu tinggal buat surat pengunduran diri, Ibu resign. Kenapa? Gua kagak suka ngajar di sini jadi sebagai tenaga honorer. Gampang. Kenapa? Karena gajinya cuma 200-300 ribu. Ibu kagak usah ngeluh-ngeluh, ya kan? Atau lebih baik Ibu dagang gitu kan. Jadi Ibu sendiri yang menentukan tuh penghasilannya dapat berapa. Jadi kalau menurut saya ya, kita mah kagak ada Bu yang namanya kagak menghormati guru.
Kalau misalnya terus guru-guru di luaran sana, ya udah kalau misalnya kayak gitu urus ajar anak lu sendiri. Lah bukan masalah urus ajar anak sendiri ya, tapi kan guru itu digaji ya. Job desk-nya memang ngajar. Lah kalau kita jadi guru, gimana ceritanya, Bu? Bukannya kita kagak mampu, ya kan? Bukannya kita kagak mampu, Bu. Bener, terus terang ya. Ibu itu kuliahnya kan berarti sarjana pendidikan ya. Ya, ibu Belum ngerti tentu cara pinter mendidik guru itu. anak, ngajarin nih. Sedangkan saya sarjana teknik, tinggal Bu. ibu dong. Yang saya tahu pacul, cangkul gitu kan. Terus harga semen gitu kan. Saya ini semen. teknik. Jadi saya kagak tahu nih. Kalau misalnya ibu kan tenaga pendidik. Kalau ibu urusannya ngegambar rumah, ngebangun rumah, saya Itu tahu. Tapi kalau untuk urusan pendidik nih yang kayak gimana-gimana ya saya serahin sama guru. Saya bayar, ya kan? Nah, Anda juga kan dapat gaji. Kalau misalnya gajinya bilang kagak sesuai, ya saya juga kagak tahu ya, Bu ya. Soalnya kan saya lihat nih kayaknya ibu guru negeri ya. Ya udah, gimana kalau misalnya ibu pindah aja ke sekolah swasta? Ya gaji ibu kan pasti lumayan gede tuh di atas itu, ya kan? Terus lagian juga kan kalau udah diangkat juga ibu bakalan dapat sertifikasi 3 bulan sekali. Terus bisa dapat SK, SK-nya juga bisa digedein lumayan tak, Bu. Rumah, ya kan gitu. Dapat mobil. Kalau saya sih kagak tahu ya, Bu ya. Soalnya makanya itu, Bu. Kalau saya sih dimasukin anak di sekolah swasta. Jadi saya kagak pernah, Bu, ngelihat gurunya banyak komplain soal gajinya yang cuman segitu. Jadi kagak tahu saya. Yang penting saya masukin di sekolah swasta supaya mental anak saya terjaga, supaya saya terhindar dari guru-guru yang pikirannya lagi ruwet gitu kan. Nanti anak saya stres dimarah-marahin. Wah, bahaya kan, Bu. Nanti anak saya jadi gimana-gimana gitu, nyampe rumah kan saya juga yang gedek. Ini jadi saran saya, Bu ya, lebih baik ibu resign kalau misalnya ibu nggak setuju dengan gaji segitu. Karena kita juga kagak nyalahin. Emang duit segitu emang kagak cukup sih, Bu, untuk apa-apa gitu ya. Cuman kalau misalnya ibu kagak setuju ya udah, ibu resign, kagak usah ngeluh sama saya. Karena saya juga nggak tahu, Bu, duit segitu dibawa ke pizza juga habis gitu kan. Emang kagak cukup. Emang ini kadang-kadang ya, Bu ya. Emang pokoknya ya udah deh, ibu mendingan resign aja. Yang kita bahas pokoknya intinya tentang study tour. Cuma saya mau nanya, kalau di negeri, Bu ya, study tour guru-gurunya pada ikut bayar Ya apa kagak ya, Bu? dong. Soalnya kan kalau saya di Ngajak swasta selalu keluarganya fasilitas yang dong. terbaik. Dari mulai bis, dari segala sesuatunya gitu kan. Ada harga, ada kualitas. Setahu saya sih ya, guru-gurunya ikut bayar juga. Kalau di tempat anak saya, kagak tahu kalau di sekolah lain gitu, Bu. Jadi tolong ya, Bu ya, saya tanya nih, kalau study tour ibu dan keluarga ibu itu yang sembroyotan itu bayar kagak ya, Bu ya? Ya, wassalam, Bu. Mohon maaf ya, Bu ya, mohon maaf. Kita para emak-emak masyarakat atau orang tua yang punya anak yang sekolah, itu tidak ada yang bermaksud untuk menghina, merendahkan profesi guru atau membuat sakit hati. Tidak ada. Kita sadar. Sadar saya. Aku, anak-anak, semuanya juga dididik oleh guru. Namun, karena serangkaian kejadian kecelakaan nggak 1-2 kali menimpa pas di study tour, alangkah baiknya ibu mendengarkan kata hati seorang orang tua yang sudah terjadi kecelakaan gini. Memang ini musibah, Bu. Alangkah baiknya ibu mengusulkan ke atasan menyetujui keluh kesah kami untuk menutup study tour atau juga acara wisuda. Karena nggak semua orang tua itu mampu, Bu, mampu. Ekonominya pas-pasan, juga kepengen anaknya sekolah gitu. Jadi kadang ada yang ngomong, oknum-oknum tertentu, kalau nggak mampu sekolah jangan disekolahin. Kalau nggak siap biaya. Hello, nggak semuanya orangnya tuh mampu. Sudah maksimal kerjanya buat anak-anak. Kadang ya buat makan aja susah. Itu harus dimaklumi. Mohonlah dipengerti. Bukan kita membuli atau bikin emosi, bukan untuk nyakiti hati guru. Kita para orang tua cuma mengusulkan, jikalau katanya ada orang tua yang emosi dengan nada seperti yang tidak ibu guru inginkan,
itu karena luapan emosinya anaknya meninggal. Coba bayangin dari ibu, walaupun musibah seandainya menimpa anak ibu, apalagi ada anak yang anak tunggal, gimana perasaan ibu? Harap maklum dong kemarahan ibu-ibu. Jadi tolong ya, tolong ibu pertimbangkan para guru untuk menghapus acara wisuda, acara study tour yang tidak lebih bermanfaat. Benar Bu. Mohon maaf. Mantap. Mohon maaf ya Ibu, videonya saya stitch. Saya ingin meluruskan karena saya sebagai seorang guru sekaligus seorang orang tua yang tidak setuju dengan adanya perpisahan jalan-jalan keluar daerah Semangat, Bu. mengatasnamakan Bener, Bu. studi banding. Buang-buang uang boros. Kami berbicara sebagai orang tua, tidak mendiskreditkan profesi kalian sebagai guru. Tapi kami menyayangkan pihak sekolah yang masih memberikan option untuk perpisahan atau studi banding keluar daerah sehingga mengakibatkan kecelakaan bagi anak-anak kami. Ibu nggak usah ibu banding-bandingkan ya Bu antara studi banding anggota dewan yang keluar negeri dengan menggunakan uang negara. Karena ibu tahu bahwasannya anak-anak siswa didik ibu yang ikut jalan-jalan atau ikut studi banding atau apapun yang ibu bilang itu, ada beberapa orang tua yang rela bekerja keras Bu ya untuk mendapatkan uang demi anaknya ikut dalam kegiatan tersebut. Karena mereka ikut, kenapa? Adanya kewajiban dari pihak sekolah, ikut atau tidak ikut itu tetap harus membayar. Jadi kami pihak orang tua akan berusaha semaksimal mungkin demi pendidikan anak kami. Dan yang parahnya, pihak sekolah merasa sangat tersakiti ketika semua orang tua murid mengecam akan tindakan dan pilihan dari sekolah tersebut untuk mengadakan perpisahan jangan keluar kota. Jadi mohon ibu tidak usah berasumsi bahwa kami ini disalahkan. Kami orang tua murid terlalu menyalahkan atas kejadian kecelakaan. Bukan ibu ya, kita coba hitung sama-sama. Ada berapa ratus siswa yang ikut dalam kegiatan tersebut? Ada sekitar 300 siswa karena ada 3 bis. Satu siswa itu 800.000 dikenakan biayanya ya ibu. Tetapi kenapa memilih bisnya itu bukan bis yang memang betul-betul sehat ibu? Itu kelalaian dari sekolah. Tolong ya ibu, kami membesarkan anak kami dari kecil bukan untuk kami antarkan nyawanya ketika dia sudah lulus ibu. Wah, itu deh statement dari wanita-wanita kebanyakan ya yang nge-stitch video ibu guru tadi. Betul-betul geram rasa netizen ya ngelihatnya. Ya siapa yang mau pilihan-pilihan sendiri kok nggak mau disalahin, kok merasa kayak ngegas, kok merasa kayak dirugikan gitu ya kan, kayak nggak ikhlas gitu kan. Wah. Oke, itu sekian video dari saya, semoga kalian suka dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wah.